sejak aku masuk universitas itu kayak belajar Indonesia banget sampai kayak les bahasa Indonesia, terus kayak selalu baca kayak sehari itu kayak hardcore banget sih, kayak sehari itu baca 10 artikel bahasa Indonesia. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Educator Inspiration semua. Dan kali ini kembali lagi bersama gue, Alif Fayatullah, di konten Caper atau Cari Pengalaman di Jilid 4. Dan seperti biasa nih, gue nggak sendirian dan di sini gue sudah bersama Princesa Cinta Kia atau Cesa. Mungkin gue kenalin sedikit ya. Cesa ini merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga, Cesa ini adalah mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi reguler, tapi dia berlatar belakang sekolah internasional. Kadang gue juga bingung. Pertama gue kenal Cesa, kenapa nggak ngambil KKI aja gitu ya, kelas internasional, jurusan internasional, secara mungkin sejalur gitu ya, linear dengan jurusan SMA di SMA-nya. Tapi yang menarik di Cesa adalah Cesa nggak keluar dari zona nyaman, mungkin kalau gue bisa bilang. Oke, nah mungkin di sini gue akan bersama kalian semua di konten ini gue akan mengulik lebih jauh nih alasan Cesa atau mungkin pengalaman Cesa, apakah perasaan culture shock dan bagaimana Cesa berhadapan dengan itu semua. Oke, mungkin sebelumnya gue izin menyapa nih. Apa kabar, Ces? Baik. Oke, kira-kira kesibukannya apa nih? Kalau anak FE itu kan libur pasti sibuk. Kalau Cesa sendiri kesibukannya apa nih? Ya, paling cuma kayak magang, terus kayak belajar gitu. Belajar bidang ekonomi. Ya, ini definisi libur produktif ya. Libur produktif. Oke, Cesti, mungkin teman-teman udah kayak penasaran nih sama cerita lu gitu ya, secara lu sebagai mahasiswa yang berlatar belakang sekolah internasional tapi masuk UI jurusan reguler. Nah, mungkin bisa nggak sih lu jelasin secara singkat mungkin pengalaman lu sebagai mahasiswa reguler berlatar belakang sekolah internasional dan gimana, kenapa lu memilih dan terus gimana, apakah ada pengalaman menarik? Jadi dulu tuh sebenarnya aku milih masuk kayak UI itu karena ketolak dari universitas di luar negeri ya. Jadi dulu tuh sama sekali nggak ada pikiran buat sekolah di Indonesia gitu. Nah tapi ternyata ketolak. Terus kan panik ya, nggak mau gap year. Jadi ya udahlah coba aja UTBK gitu. Terus kenapa kau milih UI? Soalnya dulu tuh sungguhan kayak universitas di Indonesia yang aku tahu tuh cuma UI gitu, kan kampus besar doang gitu. Dan dulu tuh kenapa nggak masuk KKI? Karena jujur itu nggak tahu kalau ada yang namanya KKI kalau di perguruan tinggi negeri. Jadi ya taunya cuma kayak SNM, SBM gitu-gitu. Nah terus kayak kesusahan aku sih kalau dari background aku ya. Jadi kan aku tuh 12 tahun bahkan plus TK itu kan di sekolah internasional dan itu pakai bahasa Inggris ya, kayak main language-nya gitu. Nah kesusahannya karena aku reguler itu kayak semester 1 waktu masuk UI itu kayak bener-bener kayak lost gitu, kayak kelas pertama aku kayak pengantar ekonomi itu udah semuanya angkat tangan, kan tahu ya kalau anak efek kan kayak ambis gitu, ditanya langsung semuanya angkat tangan, sementara aku kayak itu bakat apa yang ditanyain, kayak sama sekali nggak ngerti. Pokoknya dulu kayak semester 1 yang paling berat itu memang bahasanya gitu sih. Nah ini cerita lu tuh kayak menarik ya, bahkan kayak lu tadi sempat nyebutin kayak waktu ikut kelas yang memang kelas reguler gitu ya, full bahasa pengantar bahasa Indonesia, lu kayak kaget, kehilangan. Terus kayak ada culture shock lain gak sih, dari lingkungan, dari sosialisasi gitu sama teman-teman yang mungkin reguler, ada nggak sih? Banyak banget sih. Jadi kalau di sekolah internasional itu kita itu biarpun orang Indonesia gitu ya, kita tuh nggak merasa orang Indonesia gitu, Li. Jadi kayak biarpun kayak aku Indonesia, itu dulu aku Indonesia aku nggak terlalu lancar, terus sama sekali kayak nggak ngerti apa-apa tentang Indonesia, tentang politik Indonesia itu nggak ngerti. Sementara politik aja nggak ngerti kan, tapi sementara di UI ini semuanya ngomongin politik Indonesia. Dari BEM, terus nggak usah BEM deh, kayak temen sekelas aja ngomong politik, terus itu kayak bener-bener beda gitu. Terus kayak kalau di sekolah aku dulu itu kayak K-pop itu popular banget, kayak semua orang suka K-pop dan hampir nggak ada yang suka sama kayak musik Indonesia gitu. Sementara kalau kayak di UI di reguler itu kayak hampir semua ngedengerinnya tuh kayak musik Indonesia, kayak Hindia gitu-gitu. Jadi kayak pertama kali kayak masuk, apaan Hindia, bukannya kayak nama samudra gitu-gitu. Pokoknya kayak banyak yang nggak ngerti gitu sih. Nah menarik nih, Jess. Mungkin pertanyaan selanjutnya gini, Jess. Ketika lo tadi udah jelaskan culture shock lu, struggle lu dan segala macam, terus gue penasaran aja sih cara lu menghadapinya, sikap lu gimana?
sikap lu menghadapi segala struggle itu kira-kira gimana? Ya jadi kayak waktu semester 1 itu aku kayak bener-bener hardcore gitu ya buat belajar bahasanya terutama. Jadi kan aku di rumah, jadi di rumah tuh aku ngomong bahasa Jawa dan Inggris ya biasanya. Tapi kayak sejak selama semester 1 itu kayak aku kayak selalu paksa papa mamaku tuh ngomong Indonesia dan aku juga ngomong Indonesia. Terus selain itu kayak dulu kan kayak bahasa di HP ku tuh bahasa Inggris kan. Itu juga aku ganti ke bahasa Indonesia. Terus juga ngomong ke teman-teman aku, itu teman-teman aku yang di Malang ya, karena aku di Malang. Itu kan biasanya juga ngomong Jawa kalau nggak Inggris, tapi juga ngomong Indonesia sama mereka. Jadi benar-benar kayak Indonesia banget. Terus kayak buat kayak culture yang lain, kayak selalu ngedengerin, misalnya kayak Kunto Aji, terus kayak Hindia, itu kayak aku mulai banyak dengerin lagu-lagu Indonesia juga. Terus terutama kalau kayak mempelajari culture Indonesia yang kuat banget kayak badminton gitu ya, kan itu kan badminton kuat banget ya olahraganya Indonesia. Lu jadi kayak kemarin nonton dong ya? Nonton gak sih pas Olimpiade? pasti nonton lah. Terus kayak sampai waktu Olimpiade Tokyo nih sampai kayak bener-bener kayak nggak ngapa-ngapain kecuali kayak nonton badminton doang gitu sambil kayak teriak-teriak Indonesia gitu. Jadi kayak bener-bener immersing myself into the Indonesian culture gitu. Itu menarik banget ya poin tadi gitu. Apa jangan-jangan Nata menonton badminton mampu menumbuhkan rasa nasionalisme tersendiri gitu ya? Iya. Oke, nah mungkin terakhir nih Ces, mungkin teman-teman juga, gue pengen tahu aja sih kira-kira ada nggak sih tips atau pesan yang pengen lu sampaikan, karena tadi kan udah mengulas terkait perspektif lu gitu ya. Mungkin buat teman-teman ini ya, buat teman-teman yang adik-adik dari sekolah internasional yang mungkin masih rasa kayak masih takut gitu ya, masih takut buat keluar dari zona nyaman, kira-kira ada nggak pesan lu buat teman-teman? Ya kayak pesan aku sih, like don't be afraid to go out of your comfort zone. Ini bukan cuma buat adik-adik yang di sekolah internasional, tapi ya buat orang, karena ini kayak this advice itu juga berlaku buat life in general kan. Kayak banyak orang di dunia ini yang karena mereka nggak berani keluar dari comfort zone-nya, jadinya mereka nggak bisa reach their maximum potential gitu. Jadi kalau dari aku, buktinya aku 15 tahun sekolah di sekolah internasional yang ngomong Inggris, buktinya sekarang bisa menjadi anak reguler dan jadi orang Indonesia tulen yang ngomong Indonesia lancar. Jadi kalau aku aja bisa, pasti kalian semua juga bisa. Oke, mantap banget. Oke, Cesa mungkin itu aja. Gue juga pengen mewakili teman-teman semua mengucapin terima kasih nih buat Cesa udah ngeluangin waktunya buat berbagi perspektif yang rasanya mahal banget ya, menarik. Gue juga bingung nyari anak internasional itu kan agak susah gitu ya, di anak reguler yang dari internasional. Jadi thank you banget Cesa udah nyempetin waktunya, dan gue juga ya mendoakan lah semoga karir dan studi ke depannya bisa terus. Amin. Oke, teman-teman sobat Hidup Inspiration, mungkin sekian untuk konten kita pada kali ini. Gue nggak bosan-bosan buat ngikutin kalian semua untuk ikuti lini masa kita di Instagram di edupir.inspiration, dan juga di kanal YouTube kita Edupir Inspiration. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube pada YouTube channel kita. Mungkin itu aja untuk konten kali ini. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.